baru duit keluar langsung beliin buat istri. Bang. Apa sih? Sibuk banget. Mulai dulu. Santai dong Else, nih gue mau jelasin nih ke bunda-bunda. Duit gaji saya nih, baru beli nih buat istri 1. Buat ibu saya juga. Saya mah kalau beliin barang nih buat ibu saya ya, nggak cuma tasnya, tas sama isi-isinya. Sekalian saya isiin. Berat ya, Bang? Coba deh berat. Berat banget ya? Berat banget. Bang. Nih. Wow. Yeah. Basreng bukan sembarang basreng, Bu. Ini dari emas, Bu. Nih, setengah juga dari gigi dinosaurus. Yang saya pegang apa nih? Lihat nih. Lihat, emas. Ada tulisan nih, Else bacain berapa karat. Wih, 9999 karat. Bang itu bener karat atau karatan, Bang? Karat dong. Ini saya beli banyak, Bu, kebetulan. Duit saya kan lagi banyak ya. Iya. Saya beli buat pengamen-pengamen kalau di lampu merah. Ria, ntar Bang. Apa? Ini ngomong-ngomong hati-hati loh, Bang. Hati-hati kenapa? Ya hati-hati, Bang. Apa sih sebutannya itu Aduh, Istirahat. bukan. Loh, ini harta saya, ini harus dinikmatin dong, mumpung masih hidup. Iya, tapi hati-hati, Bang Melki. Aduh, ini lagi buka lapak, apalagi ada apa ini? Ini Bang Melki, Bunda belanja mulu, duitnya banyak-banyak bukan disedekahkan. Lah iya, maaf ya Bunda, saya taruh asisten. Ya Allah, saya satu-satunya artis nggak ada asisten, Bu. Maaf ya. Iya. Iya, Bunda. Apa itu, Bang? Ada apa? Begini, Bunda. Kan saya baru dapat uang, keluarkan uang. Saya beliin dong istri saya, ibu saya, bagus. semua jajanan-jajanan mahal. Itu namanya harta baru dapat kan harus dinikmatin lah. Masa kerja iya. keras doang. Iya, tapi Tuh. hati-hati, Bang. Hati-hati apa, Elsa? Abang masa nggak tahu sih? Apa? Apa yang harus Ini dihati-hatiin? pakai bantal atau ewang denin nih. Iya. Nih, kita bingung di tengah-tengah ini bagaimana Si sih? Elsa bilang saya harus hati-hati terhadap harta-harta saya. Kenapa? Iya, Terus? itu. Tanya sama Ustazah aja ya, Bang. Oh, Tanya sama mungkin sih, Bunda? maksudnya Kenapa? istidroj. iya itu udah Istighfar. Oh, Istidroj. istidroj. Oh, maksudnya memang boleh Bang beliin barang buat istri, buat keluarga. Cuma kalau memang sengaja gitu dibangga-banggain, mungkin Ya. itu kali Bun. Maksudnya? Istidroj. Istidroj. Bunda, maaf nih, ini istidroj itu apa, Bunda? Nah, udah kita bahas aja. Kita bahas ya. Betul. Kita jadiin tema. Boleh. Bergelimang harta itu nikmat atau ujian. Gitu ya. Assalamualaikum Bunda. Bunda, memiliki harta adalah impian semua orang. Berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan harta dan kekayaan, dengan harapan kekayaan tersebut dapat memberikan kebahagiaan. Bisa membeli segala keinginan, melakukan banyak hal dan juga sebagai sebuah prestasi dan kebanggaan. Hidup dengan bergelimang harta membuat kita merasa bisa melakukan apa saja. Bahkan kita merasa hidup kita selalu lancar dan dipermudah oleh Allah. Namun, apakah kekayaan dan kemudahan ini sebuah kenikmatan atau ujian dari Allah? Nah Bunda, jangan galau, jangan baper. Di Assalamualaikum Bunda pagi ini, Bang Melki, Bunda Nada, dan Bunda Liza akan membahas tema hidup bergelimang harta, nikmat atau ujian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dianterin duduk. Elsa. Kamu nyanyi bagus hari ini. Ya? Buat saya, Bang. Ya. Mas-masan. Enak aja mas-masan. Nah Bunda, seperti biasa, Assalamualaikum Bunda ini akan membahas permasalahan yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya hari ini kita akan Betul. membahas tentang Harta. harta. Bergelimang harta itu nikmat atau ujian. Betul. Nah, seperti biasa akan dibahas bersama Bunda Nada dan Bunda Liza. Ada juga teman-teman dari Arohim. Sorry, telat, Bang. bagian keuangan agak dipotong ya dia. Nggak kompak ya, udah latihan 100 episode nggak kompak. Seperti kita dong kompak, dari baju aja kita udah kompak. Iya, udah kompak. Masya Allah. Bajunya dikasih lagi ya.
Bunda, Iya. pertanyaan pertama dari saya deh. Iya. Istidroj itu apa sebenarnya? Baik. Kita bahas ya Bang ya. Boleh, silakan, Baik Bunda. Bun, kita bahas Bun. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun. Ya. Bunda. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita membahas pada pagi hari ini adalah pembahasan yang sangat penting. Kenapa penting? Karena suka diabaikan oleh sebahagian orang. Merasa bahwa punya harta, bergelimang harta, punya jabatan, punya kedudukan, punya segala-galanya. Oh ini mah nikmat dari Allah. Tapi dikhawatirkan ini masuk ke dalam ranah istidraj. Istidraj, Bang. Iya, memang ini adalah bahasa yang mungkin tidak sering kita dengar, tapi Allah cantumkan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukkiru. Apabila mereka lupa dengan apa peringatan-peringatan dari Allah, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Allah sengaja membuka kenikmatan, kebahagiaan, kesuksesan dari mana saja. Jadi sengaja tuh fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Allah membuka dari pintu mana saja berbagai macam kelebihan-kelebihan. Hatta iza farihu. Sampai dia bergembira. Sampai dia itu merasa bahwa apa yang diberikan oleh Allah itu adalah nikmat. Nah ini nih yang hati-hati. Bahwa jangan sampai ketika nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, kita anggap itu adalah nikmat. Selama dia lupa dengan aturan-aturan yang Allah berikan, nikmat terus mengalir, itu yang namanya istidraj. Bun, Bunda, gampang kalau ngelihat ciri-cirinya. Bagaimana nih ada orang punya cukup harta, jabatannya tinggi, hartanya cukup, hartanya bergelimang, rumahnya mewah, mobilnya pun juga mewah. Kalau ibu mau lihat apakah dia termasuk istidraj atau memang itu adalah nikmat dari Allah, lihat bagaimana orangnya. Kalau orangnya enggak lupa beribadah kepada Allah, orangnya tetap menjalankan syariat-syariat Islam, kemudian orangnya pun juga senantiasa takut kalau melakukan dosa, insya Allah itu termasuk nikmat dari Allah. Jadi tidak akan termasuk istidraj apabila dia beribadah kepada Allah. Jadi ciri-cirinya gampang, itu yang pertama. Gak ibadah, gak sholat, gak puasa, tapi hartanya bergelimang. Kemudian ciri-ciri yang kedua, dia melakukan banyak dosa. Dia kalau melakukan dosa tuh kayak hatinya tenang-tenang aja Bang. Itu artinya betul-betul dia tidak tidak merasa berdosa, dia tidak memperhatikan dosa yang ia lakukan. Jadi ngukurnya gampang nih. Kalau kita memang mukminah yang sejati, coba tanya hati kita. Kalau kita melakukan dosa, ada nggak sih gelisah hati kita? Takut sama Allah. Nah kalau kita takut, insya Allah tanda-tanda ada keimanan dalam hati kita. Yang dikhawatirkan ketika kita melakukan dosa, kita diem aja. Bahkan kita bangga, harta datang kok. Rezeki tetap ada, tahta pun juga dapat, biarin aja bermaksiat misalnya. Khawatirnya itu masuk ke dalam istidraj. Jadi caranya gimana supaya terhindar dari istidraj? Yang pertama, perbanyak bertobat kepada Allah. Sehari sholat 5 waktu ya Bun ya. Apa aja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang kedua, apa yang sudah Allah berikan kepada kita, hartakah, jabatankah, kedudukankah, jangan lupa sama Allah. Gitu. Abang tadi ngebeliin barang-barang buat istri, inget nggak? Sodakoh juga gitu Bang. Tadi sih nggak inget, sekarang inget. Nah, iya, alhamdulillah. Iya, pokoknya kalau kita lagi dikasih nikmat, yang penting kita nggak lupa sama kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah. Gitu Elsa. Mon. Iya jadi elu ya. Ya Bunda ya. Ini semoga bermanfaat nih ya hari ini ya tentang bergelimang harta itu nikmat atau ujian. Oh iya lupa loh, ini Bunda yang ada di studio ini dari mana ya? Dari Rubik. Dari Bandung. Nah, asyik udah bahasa atas. Asyik dong. Dari mana Bunda?
Rumah Kebaikan Bandung. Rumah Kebaikan Bandung. Oh, Bang Melki lupa tadi gara-gara beliin tas, Iya. beliin emas jadi lupa Ya nih, Bang. aduh, harta. Gara-gara Bikin harta. lupa emang ya. Gara-gara harta jadi saya ketutup semuanya Bunda. Hmm. Yang tadi balikin ke orang yang punya ya. Minjem tadi Bunda. ya, Bang Melki. proper job. Cuman buat gimmick-gimmick aja biasa iya. itu. Jadi kayak gini ya. Bun, Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper silakan nanya. Siapa yang mau nanya nih? bertanya? Bunda ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Tati Sunarti dari Majelis Taklim Rubik Rumah Kebaikan Bandung. Ya. Rupik, baik, Rupik. Rubik. Bapak nih Bun, Boleh. saya mau tanya. Alhamdulillah saya dilahirkan di keluarga yang kaya berada ya, sukses kan bapak saya usahanya sukses. Alhamdulillah. Sehingga bisa menyekolahkan saya dan adik-adik saya sehingga dengan perguruan tinggi ya. Di Bandung ya Bunda? Ya, Kapan-kapan tapi saya mampir ya. karena sekarang bisnisnya juga udah jatuh ya. Oh lagi drop ya drop Bunda ya. Nah, kondisi yang dalam oleh keluarga saya ini termasuk bentuk istidrat atau bukan? Apakah keluarga saya salah memanfaatkannya atau gimana? Terima Oh, belum kasih. tentu, belum Mungkin tentu, itu ya Bunda. yang Ya, saya, terima kasih, Bunda. tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Bunda, Bunda Eti ya? Oh cepet banget berubah nama. Bunda Tati ini dari keluarga yang berada nih. Alhamdulillah. Tapi sekarang lagi turunnya nih ya. Gak apa-apa nanti ada masanya jadi naik lagi. Iya, amin insyaallah. Nah ini bagian dari istidroj atau bukan? Sekarang, Apa yang harus Bunda lakukan gitu ya Bunda ya? Setelah yang satu ini aja kita jawab ya. Iya. Jangan kemana-mana tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan Ada hikmahnya. karena Islam itu Penuh cinta. Nah, tentang gelimang harta itu ujian atau nikmat. Tadi ada pertanyaan nih dari bundanya nih, Bun. Gimana nih? Oh, dulu keluarganya itu kaya raya. Sekarang lagi drop nih. Nah, itu apakah dari pengaruh dari istidroj atau gimana nih Bunda Masya kira-kira? Allah. Bun. Iya. Bunda. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Tadi Bunda nanya, saya ini terlahir dari keluarga besar. Saya tahu Bun, karena Bunda emang besar. Iya besar badannya. Besar badannya. Kita juga keluarga besar, alhamdulillah besar-besar apalagi yang dari Arohim. Ada orang yang tersesat di jalan yang belok. Tapi ada orang yang tersesat di jalan yang lurus. Dalam Al-Quran dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kazzabu biayatina. Allah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah. Kata Allah dalam Al-Qur'an, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah akan kami biarkan mereka berangsur-angsur menuju arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Tuh namanya istidraj. Kita nih orang kaya dulunya, tapi sekarang jatuh miskin. Alhamdulillah. Allah tegur, Allah jadikan kita buat introspeksi diri. Justru dengan begitu Allah sayang kepada kita agar kita ini bisa bertaubat. Apakah ketika kita punya nikmat benar nggak dikasih sedekah, disisihkan untuk fakir dan miskin? Karena di dalam harta kita ada hak orang miskin. Jangan dikukut sendirian baik, itu harta. Masya Allah semua bakal mati.
Orang kaya, Mati. orang miskin, Mati. raja-raja, Mati. rakyat biasa, Emak Ici, Mati. Emak Dewi, Mati. Ajija, Mati. masih ada. Mati katanya. Masih ada. Masih. Udah kita bilang masih ada, mati. Ya Allah, misnewan banget apa sama kita, Mia. Ya, harusnya kita bersyukur ketika Allah memberikan ujian itu kepada kita, tanda berarti Allah sayang. Justru lebih hati-hati. Kita sakit nggak pernah, sedekah nggak pernah, tapi harta terus menumpuk. Ada Allah kasih. Justru hal tersebut sedang Allah ulur agar mendapatkan azab yang lebih pedih lagi. Na'udzubillahimin dzalik. Jadi nggak usah diratapin, Bun. Alhamdulillah sekarang mungkin harta lagi lockdown semuanya. Emang lagi lockdown semuanya, Bang? Iya, alhamdulillah tuh Bunda ya. Alhamdulillah disyukuri. Oh, berarti kita ini ada kesempatan introspeksi diri. Benar. Gitu. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada yang mau bertanya lagi silahkan. Siapa mau Ayo. bertanya? Bunda, siapa? Dari Arohim juga kalau mau mempersiapkan pertanyaan boleh ya. Nah, ini Bunda nih, senior nih. Bunda. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Nama saya Sri Endang Wahyuningsih. Saya dari Majelis Taklim Rubik Rumah Kebaikan Bandung. Iya, Ah, ya, silakan benar. Rupi. Rubik, Rumah Kebaikan Bandung. Ruban ya, Rumah Iya. Kebaikan Bandung. Bandung. Rubik. Oh iya benar. Baper Bunda, baper nih. Iya Bunda. Nah, gimana ya Bunda? Saya nih kalau segi rezeki alhamdulillah lancar terus. Amin. Tapi kenapa ya Bun? Hati saya kosong. Oh, tuh. Hampa gitu loh Bun. Apakah cara saya menggunakan harta saya? Apakah ini termasuk istidrat? Oh, jadi hampa Mohon aja. dijelaskan Bunda. Iya. Bunda Nanda, terima kasih. Iya. Wabillahi taufik wal hidayah. Oh, iya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitu Bunda. Iya. Bunda ini punya harta. Pekerjaannya pun bagus. Halal, tapi masih hampa. Masih hampa. Masih kosong, Gairah untuk melompong. menjalankan hidupnya. Bang, ini ngapa kita lemes Iya. amat? Makasih Bunda. Iya, Bang, kita duduk ya, Bang. Masya Allah Bun. Ya. Bunda, pertanyaannya bahwa bagaimana tadi Bang? Bunda, masa saya jelaskan lagi? Jadi alhamdulillah punya harta ada. Pokoknya kecukupan. Cuma kenapa kok hati ini gelisah? Ini membuktikan bahwa harta itu tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Harta, bergelimang harta, punya banyak uang, punya mobil banyak, rumahnya bertingkat, gelangnya keroncong kanan kiri. Nah. Itu tidak menjamin kebahagiaan. Mohon maaf, buktinya ada sebahagian orang punya harta yang banyak, tapi kenapa kok hati tuh kosong? Kosong. Hati ini hampa. Ini yang disebut orang jagain harta. Mohon maaf ya Bun ya, orang jagain harta. Bukan harta jagain orang. Maksudnya gimana? Kalau ada harta yang banyak, kemudian selalu disedekahkan. Senang ketika berbagi. Alhamdulillah, itu namanya tidak kita terlalu khawatir dengan harta yang kita miliki. Mungkin introspeksi, ada sesuatu yang kita khawatirkan dengan harta yang kita miliki. Bisa jadi takut saldonya habis. Dikit-dikit ngelihat saldo, kemudian dikit-dikit ngebongkar ngelihat lemari, duit yang disimpan di lemari tuh Bang, dikit-dikit diintip, dikit-dikit dilihat. Duit belum habis udah jual sesuatu. Nah, dikhawatirkan saldo berkurang dikit, hatinya gelisah. Itu yang dikhawatirkan. Itu yang namanya orang jagain harta, nggak pengen hartanya habis, nggak pengen hartanya berkurang. Tapi yang kita harus miliki adalah jangan kita jagain harta, tapi harta jagain kita. Dengan apa? Harta yang kita miliki, yuk kita berbagi. Bahkan ada anjuran dari para ulama bahwa kalau bisa sebaiknya kita bersedekah itu pada pagi hari. Jadi pagi-pagi ini punya harta, ambil, sisihkan. Ada orang yang mohon maaf lalu di depan rumah kita, mungkin ada yang lagi bersih-bersih,
kasih rutin tiap pagi. Nggak usah banyak-banyak Bun, seneng mereka tiap hari dikasih 500.000 mah seneng Banyak, saya. maaf Bunda. Maaf itu terlalu banyak ya Bunda ya. 5.000, wah iya 5.000 boleh, 10.000 boleh, rutin. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Yang Allah cinta adalah amalan yang dikerjakan rutin meskipun cuma sedikit. Jadi coba harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, nikmat yang Allah berikan kepada kita, coba kita parok, kita sisihkan juga untuk kemanfaatan orang lain. Insya Allah kalau kita keluarkan harta itu untuk manfaat orang lain, membantu orang lain, maka insya Allah harta yang akan menjaga kita. Karena as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah bisa mencegah bala. Allah akan jaga harta kita dan insya Allah dengan harta akan menjaga diri kita dari berbagai macam musibah. Masya Allah. Tenang aja Bun, kalau lagi tidur, jangan lihat mulu ngintip, waduh mobil masih ada. Iya. Ada kotak dikit, waduh Maling nih. kotak nih, gitu. Ada maling nih, deg-degan banget. Iya. Biarin aja tenang. Kalau misalnya hilang mobil, Ya udah. lapor. Kirain ya udah ikhlasin. Jadi sedekah pagi hari ini Bunda ya. Tuh. Sesuai kemampuan Bunda. Kalau Bunda Nada bilang tadi sehari 500.000, sehari 500.000. Lama-lama orang yang kita kasih 500.000 nyedekahin kita. Kalau 500 Kebanyakan duitnya, Bang. Kegedean. 1.500 lah ya. Ya Allah. Bun. Bunda. Iya. Masih ada yang baper silakan nanya. Ayo siapa? Waduh, udah langsung Nah, megang di mic Bunda aja Bang. nih. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ipe dari Rubik Rumah Kebaikan Bandung. Bunda Ipeh. Baper nih Bun, Iya, kira-kira orang Betawi sama Ipe. Iya, Ipeh ini nama panggilan apa nama aslinya? nama panggilan. Nama aslinya? Ipeh. Itu nama panjang Bang. Nama panjang. Biasanya namanya Ibu Syarifah nih kalau yang kayak Benar, gitu Ibu nih. Syarifah. Benar ya? Iya benar. Masya Allah. Bisa sih? Iya, tadi kenalan dulu sebelumnya. Oh iya. Mau tanya nih Iya. Bun, ada orang yang kaya raya banget, kaya raya terus tapi dia sakit-sakitan. Jadi hartanya terus aja dipakai berobat. Hartanya habis untuk berobatnya Ya, dia. sampai sembuh, nggak sembuh-sembuh, berobat lagi. Maaf Bunda, sampai sembuh tapi nggak sembuh-sembuh gimana ya Bunda? Iya. Sampai sembuh tapi nggak sembuh-sembuh ini gimana nih? Maksudnya gini, berobat terus, sempat sembuh, tapi sakit lagi. Jadi kan hartanya terus aja dipakai berobat. Terus dia ke luar negeri. Berobat juga? Ya, dikira mau liburan. Iya. Taunya berobat lagi. Berobat lagi. Terus. Nah, itu termasuk istidraj apa bukan? Bagus Bunda pertanyaannya. Makasih Bunda. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di masa mudanya ada seorang laki-laki ini bekerja terus mencari uang. Udah banyak nih hartanya. Jadi berobat terus karena dia sakit-sakitan. Dikit-dikit sakit. Sakit kok dikit-dikit. Iya, Allahu Akbar. Jadi duitnya sekarang habis untuk ini ya. Untuk Iya. berobat-berobat. Sampai udah sembuh, Sakit lagi. Kirain kita udah sembuh, emang udah sembuh. Iya. Kita Saya jadi bingung sendiri ya. sama. Kita jawab setelah yang satu ini ya. Jangan Baik. kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Bun. Ya. Bunda. Iya. Mau mengingatkan kembali nih buat Bunda yang baru bergabung di rumah. Tema kita hari ini adalah bergelimang harta itu nikmat atau ujian. Atau istidraj. Nah, tadi Bunda ini punya temen nih. Orangnya kaya dari muda tuh. Wah, udah deh kerja mulu, hartanya banyak. Sekarang setelah udah berumur, malah hartanya dipergunakan untuk biaya rumah sakit, biaya berobat. Habis-habis juga semuanya buat berobat-berobat. Jadi dia nggak bisa nikmatin ya. Iya. Gimana nih Bunda? Gimana ya Bun?
Bunda, kenapa pada diam ini? Bun. Ya. Bunda. Iya. Imam Athaillah As-Sakandari Al-Hikam namanya pernah mengatakan hati-hati apabila ada karunia yang Allah berikan kepada kita, tapi kita ini ahli maksiat. Apa tandanya istidrajnya? Yang pertama adalah mendustakan ayat-ayat Allah. Hayya 'alas shalah. Yuk sholat, ntar aja. Judi aja dulu. Tuh, pertama dustain ayat-ayat Allah. Yang kedua, orangnya demen maksiat. Udah punya istri sah, dia cari bini orang. Dengan dalih dia punya harta banyak, dia bermaksiat. Imam Ali radhiyallahu an mengatakan, hati-hati anak Adam apabila Allah memberikan karunia kepadamu padahal engkau adalah ahli maksiat, engkau termasuk pada golongan istidraj. Yang ketiga, orang yang terkena istidraj adalah orang yang tidak pernah merasakan sakit. Ya, Imam Ghazali mengatakan setiap manusia ini pernah merasakan rasa sakit. Apabila engkau tidak pernah merasa sakit atau merasakan rasa sakit atau apapun itu, hendaklah kalian melihat ke belakang. Ada apakah dalam diri ini? Kok kuat amat? Tapi yang dipermasalahkan oleh ibu ini, hartanya habis malah buat berobat. Bisa jadi karena memang terlalu diporsir, ya. Sehingga ya qadarullah, Allah kasih ujian, Allah berikan ujian dengan sakitnya itu agar apa? Agar naik derajatnya kalau ia bersabar. Jadi insya Allah mudah-mudahan bukan tergolong pada istidraj. Apalagi orang ini memang kerja keras, dikasih ke keluarganya, disantunin fakir miskin, anak yatim disantunin, bukan termasuk istidraj. Malah yang termasuk istidraj orang yang nggak pernah ngerasa sakit. Pakai hati-hati bun, bunda kok nggak ngerasa sakit, masya Allah, lihat-lihat ngecek dah. Ya, takutnya nauzubillah min zalik Allah kasih ulur kenikmatan sehingga kita lupa akan nikmat dan karunia Allah, kita malah jadi ahli maksiat. Nauzubillahi min zalik. Begitu. Jadi pura-pura sakit ya, apa gimana nih ya? Begitu juga. Batuk ya. Iya, terhabis kita vaksin loh. Pada pura-pura gitu. Pada sakit ya. Tapi kan kalau badan sehat, tapi kita tetap sholat, menutup aurat, taat sama Allah, insya Allah itu juga nikmat. Bun, Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper? Mau bertanya? Silakan. Ya, Bunda yang di pojok kiri atas. Wih, Lengkap banget, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Dewi. Dewi juga. Ada kakak ya, saya, Bun? Bunda. Ya, ingat yang rumah ya Bang Melki ya. Dari Ruby, Rumah Kebaikan Bandung. Iya. Suami saya dulu kerjanya sebagai pegawai biasa. Iya. Dia dulu rajin ibadah dan sedekah. Setelah naik jabatan, jadi kurang bersedekah sama ibadahnya. Saat naik jabatan nih, Bunda? Ya udah naik jabatan gitu. Nah pertanyaannya, apakah jabatan termasuk istidraj? Bagus, Bunda. Ya, Bunda Assalamualaikum baper nggak? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda baper nggak? Iya. Telat bapernya. Jadi Bunda ini punya suami nih. Suaminya seorang laki-laki, Bunda. Iya pasti Bang. Ya, maksudnya. Iya. Maaf ya, Bunda. Jadi sebelum naik jabatan rajin beribadah. Tapi setelah naik jabatan, pangkatnya jadi tinggi. Jadi lupa diri. Jadi lupa diri. Lupa. Di sela-sela kesibukannya malah lupa beribadah nih, Bunda. Nah, Masya Allah. Nih, Bunda. Nah ini nih hati-hati nih kita bahas ya. Iya. Baik Bun. Ya. Bunda. Iya. Allah itu cantumkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya amwalukum, harta-harta kalian. Wa auladukum, anak-anak kalian fitnah. Itu juga diantara ujian dari Allah. Jadi kalau kita mendapatkan anak, coba kita lihat sudahkah kita didik dengan baik. Juga wa amwalukum, harta yang kita miliki Allah berikan nikmat. Ya Allah, ini orang banyak sedekahnya. Bisa jadi naik jabatannya, bisa jadi berkah hartanya karena dia suka bersodakoh. Kemudian ketika dia rajin bersodakoh diberikanlah karunia Bang.
naik jabatannya, banyak hartanya. Akhirnya lupa sama Allah. Itu yang dimaksud fitnah. Itu yang dimaksud adalah ujian. Jadi bersyukurlah kita kepada Allah. Insya Allah dengan kita semakin tinggi jabatan kita, semakin banyak harta kita, jangan jadi semakin orang yang konsumtif. Iya. Nah biasanya kan begitu tuh, wah gajinya nambah, wah kalau gitu tadinya tasnya belinya yang ratusan ribu, sekarang jutaan. Jangan, boleh juga sih Bang begitu. Manusiawi ya. Manusiawi boleh-boleh aja, tapi jangan sampai lupa bersedekah. Khawatirnya lupa diri, akhirnya jadi orang yang istidraj. Naudzubillah Min zalik. Bun. Ya. Bunda. Iya. Siapa yang masuk kabar? Oh ya silakan. Jangan malu-malu Bunda. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Ipa dari Rubik, Rumah Kebaikan dari Bandung. Saya mau bertanya Bun. Baper Bun. Baper Bun. Iya. Gini Bun, ada saudara keponakan saya, anaknya sukses. Alhamdulillah. Nilai IP-nya bagus. Dia berkelimpahan aja hartanya. Terus tapi sayang ke saudara saya itu dijauhi anak-anaknya gitu, jarang dikunjungi. Padahal anaknya IPK-nya bagus, pinter. jadi tidak berkekurangan. Nah, gimana keponakan tersebut istidraj enggak ya? Istidraj Bun, istidraj. Pabelitnya Bun ya? Abis jadi pabelit. Istidraj enggak ya? Terus gimana cara ngasih tahu kepada keponakan saya? Baik. Bun, ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Aduh, suaranya meni lembut ya. Iya, Kalau lembut. orang Bandung. Orang sama kayak saya kan. Hah? Apa? Dijawab kapan nih Bang? Sekarang aja. Jadi Baik. Bunda ini punya temennya Bunda ya? Punya ponakan. ponakan. IPK-nya tinggi. Anaknya sukses lah. Sukses, pinter, tapi nggak pernah mau nengokin bapaknya gitu. Di Ditinggalin sela-sela sama- kesibukannya ini lupa sama orang tua nih Ya Bunda. Allah, ditinggalin tuh bapaknya sama anak-anaknya. Masya Allah. Iya, Bun. Ya. Bunda. Iya. Di dalam Al-Quran dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin. Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti kami memberikan kebaikan? Allah katakan tidak. Apabila anak tersebut sudah dididik tapi ternyata ia lupa kepada orang tuanya, bisa jadi itu merupakan lupanya seorang anak kepada orang tua. Padahal yang udah mendidik, apalagi seorang ibu, kok mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, 11 anaknya Bun. Ya, lupa seorang anak kepada orang tuanya, bisa jadi anak tersebut terbuai dengan harta benda, terbuai dengan kenikmatan dunia sehingga ia lupa kepada orang tuanya. Bun, anak soleh mah udah pasti pinter, amin. Amin. Anak pinter belum tentu soleh, betul apa betul? Anak soleh mah emak sakit, batuk, pilek, buru-buru ngabring dibawa ke rumah sakit. Dibawa dianterin ke puskesmas. Tapi anak pinter, Masya Allah, emak kena batuk pilek doang, buru-buru sawah, kebun dijual. Dan itu mah harta warisan. Betul apa betul? Ya Allah, makanya tanamkan terlebih dahulu ilmu agama. Jangan terlalu bangga, kadang kita suka gimana gitu cemburu gitu ya. Anak kita mah alhamdulillah, wah kagak pesantren, tapi duitnya banyak. Duitnya banyak, tapi emak bapaknya kagak ditengokin. Sedih apa sedih? Tanamkan terlebih dahulu ilmu agama. Insya Allah nih anak punya bekal agama, nggak bakal lupa sama orang tua. Insya Allah. Fil abna, apa yang dilakuin emak bapaknya bakal dicontoh sama anaknya. Kita sebagai orang tua sering ngajak anak-anak nih ke rumah neneknya. Ntar nih anak juga bakal nyontoh, bakal ngikutin sama kayak orang tuanya, ditengokin tuh orang tuanya. Anak kan perhiasan dunia itu bisa dijadiin istidraj juga gak tuh? Bisa jadi kalau anaknya bikin lupa ibadah kepada Allah. Kita kembali setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap ya. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda.
Assalamualaikum Bunda. Ya. Bunda. Iya. Kita ada di akhir acara nih. Jadi pertanyaannya dari saya ya. Ini saya penasaran nih tentang istidroj nih. Jadi gimana nih cara kita menikmati harta supaya tidak terkena istidroj gitu. Masya Allah. Yang pertama bersyukur atas karunia-Nya Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Berikan haknya orang lain. Karena ada hak orang lain di dalam harta kita. Ya. Ada haknya fakir miskin. Ada haknya janda-janda tua. Janda tua ada yang janda tua. Langsung pada dada-dada. Berikan haknya. Yang keduanya tentunya kita melakukan amal-amal yang soleh agar terhindar daripada perilaku atau sifat istidroj. Betul, dan jangan lupa juga selalu ingat kepada Allah. Semua harta yang kita miliki semua datangnya dari Allah. Kalaupun ada kekurangan-kekurangan itu pun ujian dari Allah. Dan juga ketika ada harta bergelimang, ada harta berlimpah itu pun juga ujian. Tapi kalau kita selalu ingat kepada Allah, insya Allah kita akan selamat dari istidroj dan insya Allah kita selalu terjaga dalam kehidupan kita, tetap hidup kita insya Allah dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bunda, semoga hari ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Bunda Lisa boleh pimpin doa ya hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, jadikanlah kami pribadi yang bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami, juga kepada kedua orang tua kami. Masukkanlah kami dengan rahmat-Mu kepada orang-orang yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menyaksikan Assalamualaikum Bunda hari ini. Terima kasih Bunda Nada. Terima kasih Bunda Liza. Sama-sama. Terima kasih Arohim. Terima kasih Bunda yang ada di studio dan terima kasih buat Bunda yang ada di rumah. Kalau mau menyaksikan langsung ke studio kami, langsung DM Instagram atau email ke sini. Insya Allah kita akan ketemu lagi Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Jangan galau, jangan baper karena Islam itu penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam